Manusia. Baik manusia mengadu. Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan bala, yang menciptakan cobaan. Kita sedang dicoba, lalu mengadu kepada orang lain yang tidak ada kaitan dengan cobaan kita. Dia tidak bisa apa-apa. Siapa yang mencoba kita? Allah. Mengadulah kepada Allah. Kalau dia yang mencoba, maka Allah lah al-qadiru ala izalatil bala, yang mampu menghilangkan bala. Yang kedua ke Allah yang pulanya bala. Gopnyan yang gopnyan yang cok pulang. Sakit, Pak Saud mengadu. Pak Allah, karena Allah yang punya kit, cok pulang. Ada mengadu pak doktor, punya cok pulang doktor. Lu tahu orang meninggal rumah sakit ni. Mudih menyo cok doktor ke pindah sakit kan hana meninggal rumah sakit, det roh rumah meninggal. Nyodum rumah sakit meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, sama-sama sambil beriktikaf dalam masjid kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, masih dalam judul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud, asyukru nisful iman. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, beliau berkata, syukur adalah setengah iman, kata beliau. I'lam anna syukra yata'allaku bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ketahuilah bahwa syukur terkait dengan hati dan lidah dan anggota tubuh. Jadi para jamaah, rasa syukur kita kepada Allah itu letaknya ada pada hati, dan juga ada pada lidah, dan juga ada pada anggota tubuh yang lain. Amma bil qalbi faqasdul khairi wa idmaruhu likafatil khalq. Adapun syukur dengan hati, maka yaitu kasat kebaikan. Artinya meniatkan kebaikan dan menginginkan melakukan kebaikan likaffatil khalqi, untuk seluruh makhluk. Jadi setiap di dalam hati kita ada niat ingin melakukan satu kebaikan untuk makhluk Allah, itu adalah bentuk syukur dengan hati. Bentuk syukur dengan hati. Jadi seharusnya berarti atau hendaknya hati kita selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah dalam bentuk mempunyai keinginan-keinginan yang baik terhadap sesama makhluk. Jadi jangan isi hati dengan dendam, dengan dengki, dengan prasangka yang tidak baik kepada sesama makhluk. Tapi isilah hati kita
dengan keinginan-keinginan dan niat-niat melakukan kebaikan terhadap sesama makhluk. Karena hati yang berisi kebaikan terhadap sesama makhluk artinya adalah hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bil lisan, adapun syukur dengan lisan, fa idharu syukri lillahi ta'ala bitahmidiyati dallati alaih. Adapun syukur dengan lisan, maka yaitu menampakkan syukur, mendahirkan syukur bagi Allah dengan melakukan tahmidat, yaitu membaca alhamdulillah, membaca kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat puji yang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Syukur dengan lidah, membaca kalimat-kalimat puji yang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Biasanya kita wujudkan kalimat tersebut dengan ucapan alhamdulillah. Jadi di saat kita mengucapkan alhamdulillah, maknanya lidah kita bersyukur kepada Allah. Seharusnya kalimat itu harus sering terdengar atau keluar dari lidah, karena tidak pernah berhenti nikmat Allah berikan. Bayangkan kalau ada 1 detik saja atau 1 menit saja Allah menahan nikmat dari kita, sungguh binasalah kita. Tetapi Allah terus memberikan nikmat kepada kita, sementara lidah kita hanya sekali-sekali mengucapkan syukur, lebih banyak mengucapkan kalimat lain yang seharusnya harus lebih banyak mengucapkan kalimat syukur dalam bentuk memuji Allah dengan membaca alhamdulillah. Wa amma bil jawarihi fasti'mali ni'millah ta'ala fi ta'atihi wa tawakki minal isti'anati biha ala maksiyah. Sedangkan syukur dengan anggota tubuh yang lain, maka yaitu mempergunakan nikmat Allah pada mentaati Allah. Jadi syukur dengan anggota tubuh, seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dalam mentaati Allah, wa tawakki minasti'anati biha ala maksiyah, dan berusaha menjauhkan nikmat itu daripada isti'anah, mempergunakan untuk menolong perbuatan maksiat. Jadi usahakan agar seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita fokuskan penggunaannya pada taat, jauhkan nikmat Allah dari penggunaan kepada maksiat. Jadi setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lantas nikmat tersebut kita gunakan kepada taat, itu adalah syukur. Artinya sebaliknya, setiap nikmat yang Allah berikan kemudian kita gunakan kepada maksiat, itu adalah lawan dari syukur, yaitu kufur nikmat. Maka setiap terjerumus kepada maksiat pasti kita sudah kufur. Tapi yang dimaksud di sini bukan kufur akidah, tapi kufur nikmat, sehingga orang tersebut tidak bisa dituduh sebagai kafir. Cuma kufur nikmat, artinya nikmat Allah dia tidak bersyukur, maka disebut kufur. Sedangkan secara definisi atau terminologi daripada syukur, para ulama menggambarkan bahwa syukur itu adalah sarful abdi ma an'amallahu ilaihi li ajli khuliqa ilaih. Seorang hamba mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya kepada alasan Allah beri nikmat itu kepadanya. Itulah syukur. Kenapa Allah berikan nikmat kepada kita?
pasti ada alasan. Nah sebab li Allah gubi mata bak katanya. Cari dulu sebabnya apa. Setelah kita mengetahui bahwa Allah memberikan mata kita terang, tidak rabun karena alasan ini, maka menggunakan nikmat mata kepada ini yang tadi itu adalah syukur. Mempergunakan kepada sebaliknya kufur. Nah, jadi cari dulu kepada apa alasan Allah berikan kita nikmat. Misalnya nikmat umur. Allah mentanggubi kekudanya panjang umur. Dosa cukup le badai. Tapi hana ke mati adalah oleh Allah. Masih Allah berikan umur kita. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat panjang umur itu, kita cari dulu kenapa Allah masih memberikan kita umur. Padahal kawan kita banyak yang sudah diambil kembali oleh Allah. Tapi kita masih diberikan panjang umur. Kenapa? Nah, cari jawaban tersebut. Di antara mungkin yang bisa menjadi jawaban, karena Allah ternyata sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita, beliau Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa, maka diberikan kita panjang umur agar kita bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu. Sehingga menggunakan sisa umur untuk bertaubat terhadap dosa yang lalu adalah syukur. Ya. Berakon sering tak tinggal semayang, yang muda ada. Jarang dah semayang, menyona tiga go, nyam nyopah pibak mutujid. Pah tengok mutujid, tengok hibang ipukon, anak semayang, anak mangat, kada semayang. Lain ti anak ada semayang. Jino mentanggubi panjang umur oleh Allah Ta'ala. Yang mungkin salah satu jawabannya, Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita membayar hutang-hutang kita kepadanya dalam bentuk salat yang lalu. Berarti nikmat ini yang Allah berikan umur, syukuri dengan membayar salat kita yang tertinggal. Yang syukur. Nah, jadi bumuho pengguna nikmat. Behana muho pengguna nikmat. Maka kemampuan menganalisa kenapa Allah memberikan nikmat yang penting. Biasa-biasa harus mampu tanya pakon. Allah mentanggubi nikmatnya tanya. Allah mentanggubi tanya sehat kaki mentang dajak kepu. Ada periksa sehingga tak gunakan kaki. Tapi punya kemampuan memeriksa itu tidak ada, maka secara sembrono kita gunakanlah kaki sembarangan, sehingga ujung-ujung jud ke kufur gedanya terhadap nikmat Allah. Hatta anna syukral ainain, sehingga syukur terhadap nikmat dua mata, antas taira kulla aibin tarahu lil muslim. Digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, syukur terhadap dua mata yaitu engkau menutup setiap aib yang engkau lihat pada orang muslim. Kita tahu orang itu punya aib karena kita pernah melihat. Lalu kita tutupi aibnya, tidak kita ceritakan kepada siapa saja. Cukup kita yang tahu, cukup kita yang melihat. Itu adalah bentuk syukur terhadap nikmat mata. Kata depu je salah. Anda terpegang tepat bitanya. Save bitanya yang depu. Nyan bentuk syukur terhadap nikmat mata. Sebaliknya yang sering kita alami kadang-kadang, di saat kita tahu ada aib pada seseorang, lalu aib itu kita buka lebar-lebar. Malah tak bagi-bagikan lom nak le urang depu. Nyan bentuk kufur terhadap nikmat mata. Silahkan ayo pilih, ingin jadi orang syukur atau orang kufur. Kalau ingin menjadi orang bersyukur kepada Allah terhadap diantaranya nikmat mata yang Allah berikan, usahakan semua aib orang yang kita lihat kita tutupi, jangan kita buka.
Jadi jangan sekali-kali kita menampakkan kekurangan orang lain pada orang. Wa syukrul udhunain antastatira kulla aibin tasma'uhu fihi. Ya. Sedangkan syukur terhadap nikmat dua telinga adalah engkau menutupi semua aib yang engkau dengar aib tersebut pada orang muslim. Nah, tak depu lek tanya nak tak dengar. Gop pegah. Gop nyan muno. Sip tanya tak kai mendong. Baik tak putrus ba urang lah. Urang lain tutup. Pura-pura hana pernah tak depu je tanya. Nah, nyan syukur terhadap nikmat telinga. Nah, jadi di sini Imam Al-Ghazali lebih mengarahkan kita kepada pengendalian diri. Mengendalikan diri daripada menyebarkan aib sesama manusia. Padahal sebenarnya mengendalikan daripada mendengar, mengendalikan daripada melihat juga bentuk syukur. Bentuk syukur mengendalikan daripada melihat. Berarti tidak mencari-cari, tidak memata-matai seseorang untuk mendapatkan aibnya. Itu bentuk syukur. Nah, tapi Imam Al-Ghazali lebih memfokuskan kepada apa yang telah kita lihat, cukup kita yang melihat, jangan disebarkan kepada orang lain. Nyo hati-hati para jemaah. Jamunnya kan jamun pu viral itu nyo, jamun pu viral. Monyo hana viral ada berita nyo kan hana mengatagai, artinya tentang anayum. Nah, hati-hati. Viralnya apa yang kita share itu bisa menjadi suatu musibah kadang-kadang bagi kita di akhirat. Boleh jadi di dunia banyak follower, tapi untuk di akhirat banyak tuntutan. Karena ternyata yang kita bagikan itu adalah aib orang lain. Tanya bangga ada bagi aib gop. Tentang tanya hebat gop yang bangai. Padahal itulah yang menyusahkan kita untuk urus akhirat. Nah, maka lebih baik berdiam diri daripada suka membagikan hal-hal yang tidak penting. Kepegah Rasulullah dalam sebuah hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada wujud baiknya Islam seseorang adalah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi orang yang Islamnya baik, yang Islamnya benar, yang sempurna, dia memilih-milih dalam melakukan pekerjaan. Yang penting didahulukan, yang penting yang dilakukan, yang tidak penting ditinggalkan. Sampai salah tanya yang hana penting kadang nyan yang galak ada puput. Yang penting tak ubah. Nah, yang penting diantara yang penting dan pegah ibadah. Penting ibadah. Karena ibadah guyu li Allah Ta'ala. Sering tak ubah. Yang kurang penting mencari rezeki. Minta rezeki kurang penting karena rezeki tidak kejamin. Panena penting dah. Ataina dajak-jak mendong kajut. Secara fikih, di saat kita duduk di rumah, pintu kita buka, tidak kita gembok, itu sudah dianggap mencari rezeki. Kagak anggap minta rezeki. Hanji ku ni kau berodat. Berodat lego ti agam nyantau hai jak minta rezeki. Idu irmoh ibuka pintu kagak anggap minta rezeki. Kijut menanengku. Karena kalau pintu terbuka memungkinkan datangnya orang untuk membawa rezeki. Jadi jauh urung. Terus datang enggak je ya jok wah. Atai dodok pintu na urung di dalam pintu tu ha. Tapi punya pintu tak gembok, hana tak buka, nyan baruh berarti kitanya memutuskan diri dari rezeki. Mudah dah minta rezeki dalam fikih Islam ni. Dah buka pintu mentong hana kira beroli. Yan, kagak kira na minta rezeki. Musuh ini pasah bu perumah karena buala kau hana giak gereja giak minta rezeki hanjir di pasah. Na ke minta rezeki, gepuhah pintu rumah.
Gue gero hinan ba pintu rumah gue pahah. Mungkin terus urung ya merah tu rezeki. Anji pahah. Jadi danyo nyan kadang yang kagak jamin li Allah nyan tak anggap penting, yang hana gejamin li Allah yaitu ku gedanyo je kurang bahagia atau celaka nyan hana tak penting. Maka lebih baik kita, lebih banyak kita bekerja mencari rezeki daripada beribadah. Nyo menunjukkan bahwa Islamnya kita belum baik, belum sempurna. Fayadkhulu hadza fi jumlati syukri na'millahi ta'ala bihadhil a'da. Maka bentuk menutupi aib orang tadi, aib orang muslim, masuk dalam jumlah syukur terhadap nikmat Allah dengan anggota tubuh. Jadi waktu takalon aib urung hana ta puduh ba urung lain, hana ta yu nya bahasa Aceh. Hana ta buka ba urung lain, malah tatup nyan merupakan bentuk syukur anggota tubuh. Syukur seluruh anggota tubuh. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang laki-laki. Kaifa asbahta? Qal bi khair. Rasulullah berjumpa dengan seorang laki-laki, beliau bertanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu pagi ini? Wahaba bengohnyo katanya, tem rumpok. Orang itu menjawab, "Bi khair," baik. God. Rasulullah mengulangi lagi, fa'ada sallallahu alaihi wasallam soal. Rasulullah ulangi pertanyaan kembali. Kaifa asbahta? Bi khair dia jawab. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Hatta qala fi salisah, sehingga orang tadi menjawab pada pertanyaan yang ketiga, bi khair ahmadullah wa ashkaruhu. Atau dengan kata lain, kalau bahasa Arab misalnya kita ucapkan bi khair alhamdulillah. Baik, aku memuji Allah dan aku bersyukur kepadanya. Di saat orang itu menjawab pada pertanyaan yang ketiga dengan jawaban bi khair ahmadullah wa ashkaruhu, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal ladzi aradtu minka. Ini yang aku inginkan darimu. Artinya jawaban seperti inilah yang aku inginkan darimu, kata Rasulullah. Jawaban yang seperti ini, bi khair ahmadullah wa ashkuruhu, atau bi khair alhamdulillah, adalah jawaban dari seseorang yang mengakui kebaikannya pada pagi itu adalah nikmat Allah yang dia syukuri. Sehingga Rasulullah ingin kita menjawab tidak cukup dengan bi khair saja, tapi harus ada alhamdulillah atau ahmadullah wa ashkuruhu. Benar, karena jawaban itu adalah bentuk syukur daripada lidah. Nya hana dapat biasa lagi kan? Hana bentuk syukur. Dan yang ingat puah bala benyo, God hat. Enak nak katanya, nya berarti hana bersyukur lidah. Dua ke Allah, God nyan sobi God nyan. Sobi tunang nyan. Hobi bahagianya anak ingat deh andruh takun alhamdulillah. Wa kana salafu yatasaaluna wa niyatuhum ikhraju syukri lillahi ta'ala liyakuna syakiru mutian. Dan adalah para ulama-ulama salaf dahulu sering mereka saling bertanya tentang kabar, sedangkan niat mereka itu dalam bertanya adalah mengeluarkan syukur kepada Allah Ta'ala, supaya orang yang bersyukur menjadi orang taat. Jadi ulama-ulama salaf dulu sering mereka bertanya seperti itu. Kaifa haluk misalnya, kaifa asbahta, kaifa amsaita, bagaimana keadaanmu sore ini. Sering mereka bertanya. Wahaba tukutnya, wahaba malamnya, sering.
Tujuannya bukan cuma bertanya, tapi tujuan mereka dengan bertanya itu keluar ucapan syukur kepada Allah. Gara-gara na urang tanyong karuh dakun God alhamdulillah. Nyohana so tanyong panen naruh dakun alhamdulillah. Ku haba lewetnya alhamdulillah God karuh dakun nyohana so tanyong daimna. Nyan tujuan sering bertanya kabar, sering bertanya keadaan supaya keluar kalimat syukur. Di saat kalimat syukur itu keluar, maka orang yang bersyukur sudah dianggap mutian orang yang taat. Kenapa? Karena Allah perintah kita untuk bersyukur. Washkurli wali walidaika, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua. Menyohana pernah takun, berarti kita tidak mengeluarkan kalimat syukur. Bukan orang taat, berarti dia orang yang bermaksiat. Ban katakun, kata ikut perintah Allah. Washkurli, bersyukurlah kepada aku. Selain kita orang bersyukur, juga dicatat sebagai orang yang taat. Taat ke perintah Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Wa ma kana qasduhum al-wafa'u bi idhari syauq. Dan tidaklah semata-mata maksud mereka itu hanya menampakkan kerinduan. Jadi bukan hanya menampakkan kerinduan di saat bertanya kabar. Jadi bahasa tanyong haba tanyong berita kon hanya untuk menampakkan mengenal atau God ngon kon, tapi tujuannya untuk mendahirkan kalimat syukur. Kon karena hanya meturi kalau ada tanya, wah apa i? Kon karena hanya meturi dengan pai, tapi supaya gopnya itu bit dari mulut kalimat syukur. Nyan maksud urang yang demanyong. Nah, jadi hana mesti berarti orang yang kita kenal, siapa saja boleh kita tanyakan. Kullu abdin sa'ilin an hali fahuwa baina ayyashkura au yashku au yaskutu. Seseorang yang ditanyakan tentang keadaannya, dia berada di antara tiga keadaan, kata Imam Al-Ghazali. Keadaan yang pertama yaitu kemungkinan dia akan bersyukur. Kemungkinan yang kedua dia akan mengadu. Kemungkinan yang ketiga dia diam. Tolong tanya Bapak I. Wahaba teputnya malamnya Pak I. Kemungkinan yang pertama Pak I akan bersyukur. Gekun nganyan God engku alhamdulillah. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua mengadu. Panena dengku lewitnya yang hanapah tagai. Hanapah taganya kurang tat penghasilan lewitnya yang kiban engku puna badron dengan pekerjaan. Mengadu. Kemungkinan ketiga, yaskut diam. Kahek datanya mengteut han. Mungkin lalu dengar termenung, dengar podra tombong dah. Kita nyok dah jauh, nak jauh. Kemungkinan ketiga. Jadi di saat seseorang ditanya keadaannya, ada tiga kemungkinan. Yaitu kemungkinan dia menjadi bersyukur, atau menjadi orang yang suka mengadu, atau yang hanya diam. Tiga kemungkinan ini punya efek hukum. Nah hukum. Yang pertama, fasyukru ta'ah. Maka kalau di saat kita bertanya kepada seseorang, keluar kalimat syukur, maka dia dianggap sebagai orang yang taat. Kali dah pegah mana? Dianggap sebagai orang taat. Kemungkinan yang kedua mengadu tadi. Wasyakwa maksiatun qabihatun min ahlid din. Kemungkinan yang kedua, di saat kita bertanya bagaimana keadaan, dia mengadu. Mengeluh, pegahan apa tagai lewitnya, di rumah pihak kacau datatnya, anak umit pihak apa batat-batat dah, supaya kudu yang masjid tapi. Sebenarnya kudu yang masjidnya kenggalak kudu yang masjid, teman-teman yang mah ada di rumah. Ya, kau mengadu. Nyan kiban efek hukumnya, maka mengadu itu adalah maksiatun qabihatun. Maksiat yang sangat jorok, yang sangat hina. Maksiatun qabihatun. Mengadu itu maksiat yang sangat hina. Tanya sering yang kena mengadu? Dia tanya kau.
Ai mungkin karena ada anggap patut dia mengadu. Danyo hanabut, urang nabut. Dia tanya, puhaba le nyo padat untung kita nyong. Pugah hajuku puhaba mubut hana li nabut baron. Yan. Ti kamu no da preh pajan kita nyong dan pugah hajuku ro da hantajut. Yan. Nyan mengadu. Mengadu itu kata Imam Al-Ghazali, maksiatun kabihatun min ahli din. Adalah merupakan maksiat yang sangat hina dari orang yang beragama. Seharusnya orang yang beragama tidak mengadu. Wa kaifa la takbih syakwa. Bagaimana mengadu itu tidak kabih, tidak hina? Ya, bagaimana mengadu itu tidak hina? Karena dia mengadu ila abdin mamlukin la yakdiru ala syai'. Hinanya mengadu kepada orang karena dia mengadu kepada seorang hamba yang tidak punya kekuasaan terhadap dirinya. Itu contoh tanya lu ngempai nung tanya apa. Dia mengadu bak long idro ko ilong pe hana kedro ko hanaglah. Kan hina dia mengadu bak hamba yang igopnya kadang lebih bak tanya. Seperti cerita dulu di masa Khalifah Abu Umar bin Khattab. Ada seseorang yang sering dimarahi oleh istrinya. Lalu dia datang ke rumah Umar untuk mengadukan istrinya kepada Umar. Watetroh bak rumah Sayyidina Umar, baruh bak pintu rumah. Gedengar Sayyidina Umar tengah gedut buk rumah. Gekun lah di putih ala pur bagonyan. Goknyan bilu baik bak tanya kenang terapa bak rumah. Nyan menyoba manusia. Jadi di saat kita mengadu kepada manusia, disitulah letak hina. Karena kita mengadukan diri kita kepada seseorang yang tidak sanggup melakukan apa-apa. Hanji bubu tepu. Hai bantu de, udah ngadu. Fal aharra bil abdi illam yahsuni sabra alal bala wal qada wal afda bihi da'fu ila syakwi antakuna syakwahu lillahi ta'ala fahuwa mubtali wal qadiru ala izalatil bala. Ya. Maka yang lebih pantas bagi seorang hamba illam yahsunil sabr, jika seorang hamba tidak sanggup bersabar terhadap bala dan ketentuan Allah, dan dia ingin menampakkan kelemahannya dengan mengadu, mengadulah kepada Allah yang memberikan bala. Maksud haid tataba, berat hak ka. Rip hak ka nabut. Tanak pegah benabut tiga. Yan, haid dadun, rip hak nabut. Di rumah pakai tabi tabah nabut ada dapur. Kan pakai tabi tiban. Nyan sebaiknya mengadulah kepada Allah. Jangan kepada manusia. Baik manusia mengadu. Ba Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan bala, yang menciptakan cobaan. Kita sedang dicoba, lalu mengadu kepada orang lain yang tidak ada kaitan dengan cobaan kita. Dia tidak bisa apa-apa. Siapa yang mencoba kita? Allah. Mengadulah kepada Allah. Kalau dia yang mencoba, maka Allah lah al-qadiru ala izalatil bala, yang mampu menghilangkan bala. Yang kedua Allah yang pula nyak bala. Gopnyan yang bi, gopnyan yang cok pulang. Sakit, Pak Saud dah mengadu. Ba Allah, karena Allah yang bi punya kit, cok pulang. Ada mengadu ba doktor, punya cok pulang doktor. Lu tahu urang meninggal rumah sakit ni. Mudih menyo cok doktor ke pindah sakit kan hana meninggal urang rumah sakit, det roh rumah meninggal. Nyodum rumah sakit meninggal. Yang bukti hana kemampuan kitanya cuma usaha mengadulah kepada Allah. Wadillul abdi li maulahu izzun wa syakwa ila ghairihi dillun. Hinanya seorang hamba di hadapan maulanya, di hadapan Allah, izzun adalah kemuliaan. Sedangkan mengadunya seorang hamba kepada selain Allah adalah kehinaan. Nah, jadi Imam Al-Ghazali mengatakan kita sebagai seorang hamba hina di hadapan Allah itu adalah kemuliaan. Kalau kita mengadu kepada Allah kan menghinakan diri kepada Allah, itu adalah kemuliaan. Tapi kalau kita mengadu kepada selain Allah, ya,
itu adalah kehinaan. Ya, kita surah mana? Wa idharud dillu lil abdi ma'a kaunihi abdan mithlahu dillun qabih. Kalau mengadu kepada selain Allah adalah hina, menampakkan kehinaan bagi seorang hamba yang dia sebenarnya juga hamba seperti kita adalah dillun kabihun, kehinaan yang sangat hina. Mono hina, nyobrat hat hina. Tiap pudu hina dro debak urang, lebih berat hina lo. Ya, tanya tika hina, galak mengadu. Tapi tiap pudu hina dro debak urang, bak hamba yang saban ngentanya, itu adalah hina yang sangat hina oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Maka berarti kalau ingin mengadu, mengadulah kepada Allah. Walaupun pada dasarnya lebih baik kita bersyukur daripada mengadu. Karena bersyukur itu akan membuat nikmat bertambah. Kalau nikmat saja bertambah, berarti kalau bala tercabut dengan syukur. Pasti Allah pegadah bala memunculkan nikmat. Menyota bersyukur. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Surah Al-Ankabut ayat 17. Allah berfirman, orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak punya rizki untuk kalian. Nyo muphum lagi tanya ke begah, menyotek mengadu ba urang lagi tanya, hae ibi tepu. Ana rizki bawanya. Tak mengadu hana gereja, de hae ibi tepu hana rizki bawanya. La yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki rizki untuk kita. Ya. Fabtahu indallahi rizqa, carilah rizki dari Allah, wa'buduhu washkurulah, sembahlah Allah dan bersyukurlah baginya. Artinya munyota pegot kalimat ayatnya tapi cocok lagi maksud Imam Al-Ghazali, mengadulah kepada Allah karena Allah yang memiliki rizki kepada kalian. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina tad'una min dunillahi ibada amsalikum. Sesungguhnya yang kalian sembah, yang kalian seru daripada selain Allah adalah hamba-hamba seumpama kalian. Jadi Allah memperkenalkan mereka. Kadang kita tidak tahu. Kita mengadu pada orang, kita pikir orang itu bukan hamba. Kadang dah pikir Tuhan, giroh dah mengadu. Rupanya kepada Allah, kon Tuhan awaknya. Hamba ti tamang awakah, bukan mengadu. Bukan pegah awaknya, bukan leke. Saban singan awakah, kon Tuhan. Tuhan Allah. Ya. Maka fasyukru bil lisan min jumlati syukri. Maka syukur dengan lisan adalah bahagian dari syukur. Waqad ru'ya anna wafdan qaddamu ala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan ada sebuah delegasi datang menghadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah merahmati beliau. Umar Abdul Aziz adalah khalifah di masa Bani Umayyah berkuasa. Beliau jadi khalifah tidak lama, cuma 2 tahun. Tapi rakyat makmur karena keadilan beliau dan kasih sayang beliau dalam memimpin. Ya. Jadi nasabah delegasi datang mengadu. Fakama syabun liyatakallama. Di antara delegasi tersebut bangunlah seorang pemuda untuk berbicara. Fakala Umar mengatakan al-kibar. Yang tua. Itu bahasanya kupu yang muda begahaba, budoh yang tua begahaba. Ya. Faqala, maka pemuda ini berkata, ya amiral mu'minin, lau kanal amru bisin, lakana fil muslimin man huwa asannu minka. Hai amirul mu'minin, munyo mandum haruh bu urang duha, letak yang duha lain daripada adron, kondron yang paling duha ini. Kun yang mudanya. Maka faqala amirul mu'minin, fatakatakallam. Silahkan, pegah abah.
Faqala, maka anak muda itu berkata, lasna wafdan li ghurbah wala wafdan li ruhbah. Kami bukan delegasi untuk menyampaikan sukacita dan bukan pula delegasi untuk menyampaikan duka cita. Nah, ammar ghurbah fakat ausalaha ilaina fadluka. Karena sukacita sudah sampai kepada kami karena karuniamu. Sedangkan duka cita telah kami rasa aman daripadanya karena keadilanmu dalam memerintah. Hanya saja kami adalah utusan untuk menyampaikan syukur. Maka kami datang ke sini untuk menyampaikan syukur dengan lidah kami. Jadi kata-kata ingin ditunjukkan di sini adalah bentuk syukur. Dakun terima kasih baurang nyan bentuk syukur. Nah, mungkin karena wate katruh tentu pengajian dengan tak baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.